Pemerintah Taiwan tidak memiliki status sebagai negara selama Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena Cina dan negara-negara komunis lainnya tidak mengakui status Taiwan sebagai negara. Kemudian ketika Perang Dingin dilonggarkan, diplomasi persahabatan Amerika Serikat dan Cina menjadikan Taiwan sendiri di tengah-tengah komunitas internasional. Namun, Amerika Serikat terus melanjutkan bantuan ekonomi secara aktifnya ke Taiwan, sehingga kemudian Taiwan dapat mengembangkan ekonominya. Kemudian proses demokratisasi dimulai dari tahun 1987 dan menjadi seperti Taiwan saat ini. Pada dasarnya, Taiwan berada di pusat perang hegemoni Amerika Serikat dengan Cina. Taiwan memiliki perusahaan Foxconn yang membuat iPhone Apple, perusahaan komputer Asus, dan perusahaan semikonduktor TSMC. Baik Foxconn maupun Asus tidak tertarik dengan kepentingan Amerika Serikat atau Cina, tetapi TSMC adalah perusahaan global yang membuat semikonduktor. Semua produk elektronik mengandung perangkat semikonduktor. Saat ini, tanpa perangkat semikonduktor, baik industri maupun ekonomi tidak akan berjalan. Kita semua tahu dampak oil shock terhadap ekonomi global. Sebagian negara Timur Tengah menggunakan minyak bumi sebagai senjata. Di lain sisi, Amerika Serikat adalah negara yang tidak ragu untuk berperang agar kebutuhan negaranya tetap aman. Namun sekarang kita telah memasuki era revolusi keempat. Semikonduktor adalah sumber daya yang lebih penting daripada minyak bumi. Saat ini, peringkat pertama produk yang paling banyak diimpor Cina adalah semikonduktor, dan yang kedua adalah minyak bumi. Jumlah nominal pembelian semikonduktor Cina sekitar 2 kali lipat dari jumlah nominal pembelian impor produk minyak bumi Cina. Karena semikonduktor dan minyak bumi adalah sumber daya yang terkait langsung dengan keamanan nasional, negara manapun membuat kebijakan untuk dapat mengendalikan kebutuhan semikonduktor dan minyak bumi. Sama seperti minyak bumi yang produksinya terkonsentrasi di Timur Tengah, begitu juga produksi semikonduktor yang terkonsentrasi di Asia Timur. 70% dari produksi semikonduktor dunia dibuat di Asia Timur. Cina ingin menyatukan Taiwan di bawah kedaulatannya. Selanjutnya secara politik dan ekonomi untuk memperluas pengaruhnya terhadap rakyatnya dan dunia. Dan juga untuk mengambil alih kepemimpinan dunia dari Amerika Serikat di era revolusi keempat. Sementara Amerika Serikat sebaliknya telah mempercayakan TSMC dengan 92% produksi untuk memproduksi semikonduktor untuk kebutuhan Amerika Serikat, seperti halnya Intel. Sehingga pabrik TSMC yang mencetak semikonduktor untuk Amerika Serikat tidak mungkin ditinggalkan begitu saja oleh Amerika Serikat di tangan Cina. Lingkaran politik dengan negara Taiwan yang sangat menyadari hal ini juga telah menjadikan TSMC sebagai tameng untuk melindungi Taiwan dari Cina dan memberikannya hak istimewa untuk menjadi perusahaan global. Maka jika berbicara tentang produk semikonduktor, kedudukan Taiwan menjadi sangat penting dalam perang hegemoni Amerika Serikat dengan Cina. Dengan memenangkan kedaulatan wilayah atas Taiwan, Cina akan menyatukan Taiwan, membersihkan sejarah memalukan yang telah dideritanya dari kekuatan Eropa di masa lalu, dan mendapatkan kembali kejayaan Cina seperti sebelumnya dengan merebut supremasi global atas Amerika Serikat. Sebaliknya, jika Amerika Serikat menang, Amerika adalah yang terbaik. Amerika Serikat tidak akan pernah mengalah terhadap Cina dalam melindungi Taiwan, sehingga akan terus memimpin dunia dengan kekuatan yang lebih kuat daripada sekarang. Tetapi sebaliknya, jika Amerika Serikat gagal melindungi Taiwan dari Cina, ia tidak akan dipercaya oleh sekutunya. Hal ini akan menyebabkan keretakan di dalam aliansi dan kemudian dapat membawa Amerika Serikat memasuki era perang dingin dengan Cina yang lebih kuat daripada Uni Soviet di masa lalu. Jika Cina menginvasi Taiwan, Taiwan akan dihancurkan sampai habis. Di samping itu, karena letak kedua negara secara geografis yang sangat dekat, daratan Cina pun pasti akan mengalami kerusakan dan kerugian akibat perang. Taiwan terus mengimpor senjata dari Amerika Serikat sejak masa lalu, sehingga Cina sulit memutuskan untuk menyerang Taiwan dengan mudah kecuali jika siap untuk menghadapi akibat kerusakan dan kematian akibat perang.
Di belakang Taiwan ada negara Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Amerika Serikat yaitu Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, Australia, Italia, Spanyol, Jerman, dan Kanada. Menurutmu, bisakah Cina mengambil alih sebagai pemimpin dunia dari tangan Amerika Serikat dan mendapatkan kembali kejayaannya seperti dahulu?